Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat berserta salam marilah kita haturkan kepada Nabi agung tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya, taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Para hadirin, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menjelaskan apa yang disampaikan oleh Habib Muhdar ya. Saya barusan tanya sama Gus Ilyas, siapa sih Habib Muhdar itu? Ternyata dia adalah putranya Habib Soleh Tanggul, yang mengatakan bahwa mazahibul arba'ah atau 4 imam madhab mengakui Alawi bin Ubaidillah. Saya nyatakan itu bohong. Itu namanya penyimpangan sejarah. Kalau kita lihat dalam catatan Mbak Alawi bin Ubaidillah ini dia wafat tahun 410 Hijriah. Kita ambil imam 4 mazhab, yang paling muda adalah Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal saja beliau wafat tahun 240 Hijriah. Artinya bedanya sudah 200 tahun yang lalu. Apalagi dengan Imam Syafi'i, apalagi dengan Imam Maliki, apalagi dengan Imam Hanafi yang lebih tua. Artinya sangat tidak rasional. Itu adalah dalil yang memaksakan. Ingat-ingat, itu dalil yang memaksakan, karena sampai dini hari Habib-habib ini masih ingin dihormati sebagai dzurriyyah Rasul. Itu catatan. Siapapun itu, mau ada Habib yang lebih tua kek, mau Habib dari mana saja, kalau mengatakan bahwa mazhabul arba'ah mempercayai Habib, mempercayai Alawi bin Ubaidillah, itu dusta, bohong. Jangan sampai di dalam kitab Al-Um ini secara tekstualnya A disampaikan Z kepada umat. Nih kita punya kitab Al-Um. Kalau kita bongkar sejarahnya, ketika syiarnya Imam Syafi'i ketika di Yaman, malu orang Yaman. Nanti saya bacakan. Kalau 4 madhab ini mencintai ahlul bait Nabi, dzurriyyah Nabi, bahkan mewajibkan kepada seluruh umat muslim untuk memuliakan, mencintai ahlul bait Nabi, itu betul. Tapi bukan Alawi bin Ubaidillah, bukan Habib. Ini yang keliru. Tidak ada satupun dari mazhabul arba'ah ini yang menafikan ahlul bait Nabi. Tidak ada Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali menafikan daripada ahlul baitnya Nabi. Tapi yang bermasalah ini justru adalah para habaib yang dzurriyyahnya, katanya dzurriyyah Rasul, melalui Alawi bin Ubaidillah yang sekarang lagi rame polemik nasabnya. Kan begitu. Ini jangan sampai menjadi doktrin. Ini perlu disampaikan ya. Nanti saya bacakan nih rentetannya. Karena beberapa kitab, termasuk di dalam kitab I'anatul Thalibin ya, juga menukil fatwa Imam Syafi'i betapa wajibnya umat muslim mencintai ahlul baitnya Nabi. Tapi bukan Habib, bukan dzurriyyahnya Alawi bin Ubaidillah, bukan. Oh, sampai dini hari aja Ubaidillah ini kok belum terverifikasi sejarahnya. Yang katanya Ubaid, kemudian Abdullah ditasgir jadi Ubaidillah, sembah lah. Kita nggak tahu itu. Kan begitu. Nih, sejarah akan membongkar bagaimana Imam Syafi'i ketika beliau rihlah berada di daerah Najran. Waktu itu Najran menjadi pusat pemerintahan gubernur yang ada di negara Yaman pada waktu itu. Ini saya bacakan. Karena memang karakter Yaman memang begitu, Pak. Di sini dijelaskan begini. Wa tawalla Najran
wa waliyul Yaman yusani'u ahlahal ladzina la yajiduna 'inda Syafi'i al-musana'ah wal mudarah. Ingat, Imam Syafi'i ketika berada di Makkah, beliau pernah menjadi bagian daripada pemerintah yang ada di Yaman. Kemudian beliau rihlahlah ke daerah Najran. Dan tujuan Imam Syafi'i, ingat, pada waktu itu belum ada istilah Habib. Imam Syafi'i wafatnya tahun 204 wafatnya. Alawi bin Ubaidillah 410, jauh belum ada tuh Alawi bin Ubaidillah itu.